Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 atas nama Ati Yunita Balanusa, Febronia Ida Jehabut, Cindy Desirlintaneo, Mince Garata ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hubungan transportasi dengan distribusi fisik. Saya Ati Yunita Balanusa sebagai pemateri pertama akan membahas tentang hubungan transportasi dan distribusi fisik. Sebelum membahas mengenai hubungan transportasi dan distribusi fisik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu distribusi fisik. Menurut Jiptono pada tahun 2008, distribusi fisik adalah segala kegiatan untuk memindahkan barang dalam jangka waktu tertentu. Perpindahan fisik ini dapat berupa perpindahan barang jadi dari jalur produksi ke konsumen akhir dan perpindahan barang mentah dari sumber ke jalur produksi. Transportasi memiliki hubungan dengan distribusi, di mana distribusi memerlukan transportasi sebagai alat pembantu penyaluran barang atau jasa produksi, terutama distribusi yang jauh. Jika tidak ada transportasi, maka distribusi tidak bisa berjalan dengan baik. Hal ini berdampak pada masyarakat yang ada jauh dari tempat produksi. Hubungan distribusi dan transportasi saling berkaitan seperti halnya kompor tanpa minyaknya. Contoh lainnya adalah pabrik baju di Bandung membutuhkan alat transportasi untuk mengirimkan bajunya ke Jakarta. Baik, saya Febronia Ida Jahabut akan melanjutkan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang hubungan lokasi dan transportasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi industri atau pabrik adalah tersedianya jasa pengangkutan. Transportasi merupakan faktor yang penting diperhatikan karena aktivitas pengangkutan meliputi mengangkut, memindahkan sampai ke tempat tujuan yang membutuhkan biaya pula. Sebaiknya pabrik atau industri didirikan di daerah yang mempunyai fasilitas pengangkutan seperti tersedianya jalan-jalan, kendaraan pabrik, dekat dengan stasiun kereta api atau pelabuhan, sehingga pabrik tersebut mudah dihubungi. Yang ketiga, manajemen angkutan atau lalu lintas. Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan, serta memperlancar sistem pergerakan. Baik, saya Cindy Desirlintaneo akan melanjutkan materi dari teman Febronia mengenai tujuan manajemen angkutan. Ada 4 tujuan manajemen angkutan. Yang pertama, mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas atau ukuran kenyamanan yang tinggi dengan menyeimbangkan permintaan pergerakan dengan sarana penunjang yang ada. Yang kedua, meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna yang dapat diterima oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut sebaik mungkin. Yang ketiga, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Yang keempat, mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Yang berikut hubungan material handling dan transportasi. Material handling merupakan kegiatan mengangkat, mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan dan barang-barang dengan menggunakan alat transportasi. Dalam material handling, yang harus diperhatikan adalah alat angkut yang digunakan alat mekanis atau non-mekanis. Tujuan utama dari material handling ialah memindahkan barang dari satu titik ke titik lain dengan biaya minimum tanpa ada pengulangan atau delay untuk pengangkutan tersebut. Saya Mince Garata selaku pemateri terakhir dalam presentasi kelompok hari ini. Saya akan menjelaskan mengenai dokumen angkutan.
Dalam pengiriman barang, dibutuhkan beberapa dokumen dalam pengangkutan yang disebut dengan transportation document. Di bawah ini diberikan beberapa contoh dokumen dalam transportasi. Dokumen pengiriman barang, suatu perusahaan ekspedisi yang melaksanakan pengiriman barang menggunakan shipment dokumen sebagai bukti penerima barang nantinya bahwa barang-barang tersebut telah diangkut oleh perusahaan ekspedisi. Dalam dokumen angkutan ada dua bagian, yaitu yang pertama surat muatan. Di dalam surat muatan diadakan kontrak barang-barang yang diangkut, di mana si pengirim akan menyerahkan kepada si penerima atas dasar perjanjian yang telah dibuat. Adapun tujuan daripada surat muatan ialah yang pertama, si penerima akan menerima barang dalam kondisi baik. Yang kedua, pengangkutan berdasarkan isi kontrak yang telah dibuat. Yang ketiga, semua transaksi di dalam pengangkutan dijelaskan dalam surat perjanjian. Dua dari dokumen angkutan adalah dokumen bagi manajemen. Di dalam dokumen bagi manajemen terbagi lagi menjadi yang pertama kontrak. Dalam kontrak dijelaskan jangka waktu dan asal atau tujuan pengiriman barang. Yang kedua tarif. Untuk angkutan harus jelas tarif yang dihitung untuk pengangkutan tersebut. Yang ketiga polis asuransi. Selama dalam perjalanan, barang-barang yang diangkut diangsuransikan, terdiri dari asuransi atas kerugian barang dan asuransi atas kerusakan barang-barang. Yang keempat, biaya-biaya. Dalam pengangkutan yang diperhitungkan adalah biaya uang tambang. Yang kelima, SIF atau Cost Insurance and Freight. Selama dalam pengangkutan yang diperhitungkan adalah biaya asuransi dan uang tambang. Yang keenam, franko gudang, artinya si pengirim atau si penjual barang hanya bertanggung jawab atas barang sampai masuk ke dalam gudang. Dan yang terakhir adalah manifest. Surat muatan dibawa oleh nakoda kapal membuat seluruh barang-barang dan penumpang yang diangkut. Baik Ibu dosen dan teman-teman, sekian dari presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.